Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kami kelompok 3 Prodi Teknologi Industri Pertanian 2022, Fakultas Pertanian Universitas Riau, akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas kami, yaitu tentang lipid atau lemak. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar apa itu lipid, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nailam Aliyah Mujahatul Ummah, NIM 2206125541. Saya Lidi Preti Nenggolan dengan NIM 220611313181. Saya Sinta Manurung dengan NIM 2206113505. Saya Munholidah dengan NIM 2206111585. Saya Jonathan Wesley Arsian Simanjuntak dengan NIM 22061113519. Saya Sela Gustiarani dengan NIM 2206111581. Saya Haikal Permana dengan NIM 2206113149. Saya Zulfani Dwi Alino, NIM 2206125535. Saya Muhammad Fari Azaki, NIM 2206113169. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita belajar apa itu lipid. Lipid itu adalah nama lain dari lemak. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstrasi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzena. Sifat fisika dari lipid itu tidak larut dalam air, tetapi larut pada satu atau lebih dari suatu pelarut organik seperti ester, aseton, benzena, dan yang lainnya. Yang kedua itu hubungan asam lemak dan esternya. Jadi dia ada hubungan dengan asam-asam lemak dan esternya. Dan yang ketiga digunakan oleh makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian golongan lipid. Jadi pembagian golongan lipid ini ada 3. Yang pertama itu lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Yang kedua itu ada lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang punya gugus tambahan. Yang ketiga itu ada lipid turunan, yaitu senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu asam lemak, yang kedua itu gliserida, yang ketiga itu lipid kompleks, yang keempat itu lipid non-gliserida. Asam lemak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu asam lemak jenuh. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Asam lemak jenuh bersifat lebih stabil, tidak mudah bereaksi daripada asam lemak tak jenuh. Yang kedua itu ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak ini memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Keberadaan ikatan ganda pada asam lemak tak jenuh menjadikannya memiliki 2 bentuk, yaitu cis dan trans. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai gliserida. Jadi gliserida itu bisa dibilang juga sebagai lemak sederhana. Jadi lemak atau lipid sederhana ini terdiri atas asam lemak. Dan di dalam gliserida ini juga ada yang namanya trigliserida, yang mana trigliserida ini merupakan komponen utama dari lemak atau minyak ini. Trigliserida ini sendiri terdiri atas 1 gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Jadi kalau dia tri, berarti dia berikatan dengan 3 asam lemak. Jadi ada yang berikatan dengan 2 asam lemak, itu namanya digliserida. Dan jika ada gliserol yang berikatan dengan 1 asam lemak, namanya bukan trigliserida atau digliserida lagi, tapi namanya merupakan monogliserida. Lalu gliserida ini terdapat di dalamnya yaitu fosfolipid. Jadi fosfolipid ini terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, dan juga gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan juga ekor. Keduanya ini mempunyai sifat yang berlawanan, di mana bagian kepala bersifat hidrofilik, jadi dia mendekati molekul air. Sementara bagian ekornya itu bersifat hidrofobik, dia menjauhi air. Jadi sifatnya dengan kepala tadi berlawanan ya. Jika kepala tadi mendekati, yang bagian ekor menjauhi. Jadi karena sifatnya yang unik tersebut, fosfolipid akan membentuk pola tertentu saat ia dimasukkan ke dalam air. Jadi dalam air nanti fosfolipid ini akan berkumpul membentuk bulatan, di mana bagian kepala berada di luar untuk bersentuhan langsung dengan molekul air. Jadi karena dia tadi bersifat hidropolik ya, jadi dia mendekati atau melakukan kontak langsung dengan air. Sementara itu ekornya akan bersembunyi di dalam kepalanya tersebut. Jadi kepalanya di luar, sementara ekornya di dalam untuk menghindari dari molekul air tadi. Bukan hanya itu, jadi jika sebagian besar fosfolipid ini dimasukkan ke dalam air, ia bisa membentuk yang namanya struktur ganda. Jadi struktur ganda ini memisahkan
dua ruangan yang masing-masing diisi air. Contohnya bisa kita lihat pada membran sel yang memisahkan cairan ekstrasel dan juga intrasel. Lipid kompleks. Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh senyawa penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein merupakan gabungan antara molekul lipid dengan protein yang disintesis dari dalam hati. 1/4 sampai 1/3 bagian dari lipoprotein adalah protein dan selebihnya lipida. Ada 4 kelas mayor dari lipoprotein, yaitu kilomikron, VLDL, yaitu very low density lipoproteins, kemudian LDL, low density lipoproteins, dan HDL, high density lipoproteins. Kemudian ada glikolipid. Glikolipid merupakan trigliserida di mana asam lemak pada posisi karbon ketiga ditempati oleh gugus karbohidrat dan gugus basa. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis lipid yang keempat, yaitu lipid non-gliserida. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol, jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sphingolipid, steroid, dan kolesterol. Lipid non-gliserida ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sphingolipid dan yang kedua itu kolesterol. Sphingolipid adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak, dan kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi lipid. Beberapa fungsi lipid itu salah satunya adalah memopong fungsi senyawa organik sebagai penahan goncangan yang melindungi organ vital, juga menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain yang keluar masuk sel, mencegah infeksi dan kehilangan atau penambahan air yang berlebihan, barier permeabel, membentuk membran sel, berfungsi sebagai kofaktor atau prekursor enzim, juga memiliki hormon dan vitamin prostaglandin, di mana asam arakidonat merupakan prekursor untuk biosintesis prostaglandin hormon steroid. Oke guys, itulah materi yang dapat kami sajikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.